Terkadang, lidah memang lebih tajam daripada pedang, dan dalam dunia geopolitik, kata-kata seringkali mampu mengguncang jauh lebih keras dibandingkan tembakan meriam. Ungkapan itu sepertinya menjadi gambaran paling tepat untuk memahami kegaduhan yang kini meletup di Asia Timur. Bukan karena tembakan peringatan kapal perang, bukan pula karena rudal balistik yang diluncurkan ke udara, melainkan hanya karena 5 kata yang keluar dari mulut Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. 5 kata yang tampak sederhana, tetapi cukup untuk membuat Beijing meradang dan menyebabkan ketegangan regional melonjak ke level yang tidak lagi bisa diabaikan. Awal November tahun 2025 seharusnya menjadi bulan biasa dalam politik Asia Timur. Namun semuanya berubah ketika Sanae berdiri di podium parlemen Jepang pada 7 November 2025. Dengan suara tenang namun penuh penegasan, ia menyebut bahwa penggunaan kekuatan militer Cina di sekitar Taiwan dapat menciptakan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. 5 kata terakhir itu situasi yang mengancam kelangsungan hidup langsung menjadi headline di seluruh dunia dan menggetarkan meja-meja di Beijing. Kalimat itu bukan sembarang frase, melainkan pemicu yang secara hukum dapat membuka jalan bagi Jepang untuk menggerakkan pasukan bela dirinya. Dan di mata Cina, pernyataan itu bukan sekadar komentar politik, melainkan sinyal bahwa Jepang mulai menempatkan diri sebagai pihak yang siap turun tangan jika ketegangan di Selat Taiwan berubah menjadi konflik terbuka. Untuk memahami mengapa pernyataan itu begitu sensitif, kita perlu kembali kepada inti persoalan. Konstitusi Jepang, terutama pasal 9, yang sejak 1947 menjadi simbol komitmen Jepang pada perdamaian setelah kekalahan dalam Perang Dunia II. Pasal 9 adalah janji Jepang kepada dunia bahwa negeri itu tidak akan memiliki militer untuk menyerang negara lain. Inilah pasal yang membuat Jepang dikenal sebagai negara pasifis, sebuah negara yang membatasi dirinya dari dinamika geopolitik agresif yang mencirikan abad ke-20. Namun interpretasi atas pasal 9 tidak statis. Pada 2014, di bawah kepemimpinan mendiang Shinzo Abe, pemerintah Jepang memperkenalkan penafsiran ulang yang perlahan, tetapi pasti mengubah wajah pertahanan Jepang. Dalam penafsiran baru itu, pasukan bela diri Jepang atau JSDF boleh bertindak dalam kondisi tertentu, terutama dalam apa yang disebut gray zone, zona abu-abu situasi, ketika konfrontasi terjadi, tetapi belum mencapai status perang. Kawasan seperti Laut Cina Timur dan Selat Taiwan adalah contoh klasik gray zone, di mana pengerahan kapal perang, pesawat tempur, dan latihan militer intens bertahan-tahan terjadi tanpa deklarasi perang formal. Namun yang lebih penting adalah implikasi dari zona abu-abu itu. Jepang, dalam konteks kebijakan baru, dapat mengerahkan pasukan untuk melindungi aset Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ini berarti, jika armada Amerika dan sekutu utama Jepang berada dalam ancaman Cina di sekitar Taiwan, Jepang, secara hukum dapat terlibat untuk memberikan perlindungan. Meski begitu, Pasal 9 tetap mengharuskan Jepang mempertahankan penggunaan senjata seminimal mungkin. Intinya, Jepang boleh bergerak, tetapi gerakannya harus dibatasi. Selain penyesuaian ini, ada pula perluasan peran Jepang dalam misi perdamaian PBB. Pasukan Jepang kini diizinkan menggunakan senjata dengan tujuan melindungi warga sipil. Perubahan ini dianggap paling tidak kontroversial karena fokusnya adalah misi kemanusiaan. Namun perubahan yang lebih strategis justru terdapat pada area ketiga, dukungan logistik dan kolaborasi pertahanan dengan negara yang secara geografis dekat dan memiliki kontribusi penting pada keamanan Jepang. Disinilah Taiwan menjadi sangat krusial. Pulau itu bukan sekadar tetangga. Ia adalah benteng alami pertahanan Jepang. Posisi Taiwan yang menghadap langsung ke Kepulauan Senkaku atau Diaoyu, menurut versi Cina membuat stabilitas di Taiwan langsung terkait dengan keamanan Jepang di bagian selatan. Jika Taiwan jatuh di bawah kendali Cina, maka Cina akan memiliki posisi strategis yang menekan garis pertahanan Jepang dan memudahkan Beijing memperkuat klaim atas Senkaku. Alasan inilah yang membuat para pembuat kebijakan Jepang memandang Taiwan bukan sekadar isu regional, tetapi kepentingan nasional yang bersifat eksistensial. Dan pada titik inilah, pernyataan Sanae Takaichi menjadi sangat sensitif. Dengan menyebut bahwa langkah militer Cina di Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang, ia secara tidak langsung membuka kemungkinan bahwa Jepang bisa menggunakan hak pertahanan kolektif seperti yang dijelaskan dalam penafsiran Pasal 9 tahun ke-2014, artinya Jepang bisa menerjunkan pasukan untuk membantu negara mitranya yang diserang.
selama serangan itu memiliki potensi membahayakan keberlangsungan Jepang. Pertahanan diri kolektif sendiri adalah konsep klasik dalam hukum internasional dan keamanan global. Secara sederhana, ini adalah hak untuk menggunakan kekuatan demi membela sekutu yang diserang. Misalnya, jika sekutu dekat Jepang diserang, dan serangan itu mengancam kelangsungan hidup Jepang, maka Jepang boleh bertindak. Tentu ada batasannya. Semua jalur diplomasi harus habis terlebih dahulu. Dan penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan dalam batas minimal yang diperlukan. Namun tetap saja, dalam praktiknya, konsep ini membuka pintu bagi Jepang untuk lebih aktif secara militer di kawasan Asia Timur. Perubahan ini, seperti yang bisa diduga, memicu kontroversi besar. Bagi banyak warga Jepang, mengaktifkan pertahanan diri kolektif berarti membuka pintu kembali menuju masa kelam ketika Jepang terjebak dalam konflik global. Trauma Perang Dunia Kedua masih membekas dalam ingatan kolektif Jepang, dan keinginan untuk tetap menjadi negara pasifis adalah bagian dari identitas nasional yang dibangun pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, ribuan warga Jepang turun ke jalan. Mereka menolak perubahan tersebut dan menuntut agar Jepang tetap berpegang pada pasal 9 yang lama. Namun reaksi paling keras justru datang dari Beijing. Cina tidak hanya membaca pernyataan Sanae sebagai ancaman, tetapi juga sebagai langkah yang semakin mendekatkan Jepang ke kemungkinan intervensi militer di Taiwan, sesuatu yang sangat sensitif bagi Cina. Sebagai respons, Beijing tidak membalas dengan kekuatan militer, melainkan dengan gaya perang modern abad ke-21. Tekanan ekonomi. Dalam hitungan hari, wisatawan Cina mulai menghilang dari Jepang. Pemerintah Cina mengeluarkan travel warning yang membuat angka kunjungan wisatawan Cina merosot drastis. Padahal turis Cina adalah penyumbang terbesar pemasukan pariwisata Jepang. Tidak berhenti di situ, Cina menunda penayangan film-film animasi besar Jepang, sebuah langkah yang sangat simbolis sekaligus ekonomis. Mengingat ekspor budaya Jepang adalah pilar soft power Tokyo, Beijing juga mengancam akan melarang impor seafood Jepang, sebuah area perdagangan yang baru saja dipulihkan setelah insiden pembuangan limbah nuklir Fukushima. Bagi Jepang, serangan ekonomi seperti ini bukan peringatan biasa. Ini adalah sinyal bahwa Cina bersedia menggunakan seluruh instrumen kekuatannya baik ekonomi, politik, maupun diplomatik untuk menekan Jepang agar mundur dari posisi barunya. Beijing ingin mengirimkan pesan, jangan ikut campur soal Taiwan, atau konsekuensinya akan terasa di setiap sektor ekonomi Jepang. Di dalam negeri sendiri, posisi Sanae Takaichi ikut tertekan. Demonstrasi pecah di berbagai kota, kelompok-kelompok anti-perang menuntut pengunduran dirinya. Mereka menilai Sanae telah memainkan api di kawasan yang sudah rapuh. Bagi sebagian warga Jepang, Perdana Menteri telah melangkah terlalu jauh dengan memicu Beijing di saat stabilitas ekonomi dalam negeri pun belum benar-benar pulih. Namun apakah Jepang benar-benar berniat berperang? Atau apakah pernyataan Sanae hanya bagian dari strategi diplomasi yang keras? Sebuah sinyal bahwa Jepang tidak akan tinggal diam jika status quo di Taiwan terancam. Situasi ini membawa kita pada sebuah kenyataan yang lebih besar. Ketegangan Asia Timur berada pada titik paling sensitif dalam 2 dekade terakhir. Amerika Serikat terus meningkatkan dukungan militernya kepada Taiwan. Cina terus memperluas operasi militernya di kawasan itu. Jepang memperbarui interpretasi konstitusinya dan memperkuat armadanya. Korea Selatan memperluas kerjasama trilateral dengan Jepang dan AS. Dan Taiwan sendiri sedang mempercepat modernisasi militernya untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Dengan kata lain, kawasan Asia Timur ibarat meja yang dipenuhi gelas kaca, dan setiap gerakan sedikit saja bisa menyebabkan semuanya pecah. Dalam kondisi seperti ini, kata-kata pemimpin negara memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sebuah kalimat bisa menjadi sinyal diplomatik, sebuah frasa bisa menjadi pesan strategis, dan 5 kata yang tampak sederhana dapat dianggap sebagai tantangan. Pertanyaannya kini, apakah masih ada ruang diplomasi? Atau apakah semuanya sudah memasuki fase di mana tekanan, ancaman, dan saling curiga menjadi bahasa utama antar negara? Banyak analis menilai bahwa Cina dan Jepang masih memiliki banyak jalur diplomasi baik bilateral, multilateral, maupun informal yang bisa dimanfaatkan untuk meredakan ketegangan. Ekonomi kedua negara sangat saling terhubung, dan perang terbuka akan menghancurkan stabilitas kawasan yang selama ini menjadi fondasi pertumbuhan Asia Timur. Namun,
Dinamika politik domestik, naiknya nasionalisme, serta kompetisi pengaruh AS Cina bisa mempersempit ruang kompromi itu. Pada akhirnya 5 kata Sana Eta Kaichi bukan hanya sekadar kalimat politik, kalimat itu adalah cermin dari realitas geopolitik baru di Asia Timur, sebuah realitas yang menunjukkan bahwa batas antara diplomasi, ancaman, dan sinyal militer semakin kabur. Bagi Cina, pernyataan itu bukan hanya retorika, tetapi sinyal bahwa Jepang mungkin akan berubah dari sekadar pengamat menjadi pihak yang siap bergerak. Bagi Jepang, pernyataan itu adalah refleksi dari kecemasan historis, sekaligus kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi tekanan militer Cina. Dan bagi kawasan Asia Timur secara keseluruhan, pernyataan itu adalah pengingat bahwa stabilitas regional sangat rapuh. Di balik senyum diplomatik dan forum-forum internasional, ada ketegangan struktural yang terus membesar di bawah permukaan. Kini, dunia bertanya-tanya, apakah Jepang dan Cina sedang menuju babak baru konfrontasi yang lebih terbuka? Ataukah kedua negara akan kembali ke meja perundingan untuk memastikan bahwa api kecil ini tidak berubah menjadi kobaran besar? Untuk saat ini, jawabannya masih terembang-ambing di antara kalkulasi politik, tekanan nasionalisme, dan kepentingan ekonomi kedua negara. Namun satu hal pasti, apa yang terjadi hari ini akan menentukan wajah geopolitik Asia Timur dalam beberapa tahun mendatang. Dan seperti biasa, kami akan terus mengikuti setiap perkembangan di kawasan yang paling dinamis, sekaligus paling berbahaya di dunia ini. Apakah diplomasi akan kembali menemukan jalannya, atau kita sedang berada di ambang perubahan besar dalam sejarah Asia Timur? Semua jawabannya akan terungkap pada babak berikutnya. Tetap ikuti pembahasan mendalamnya hanya di channel ini, karena dunia sedang berubah, dan Anda berhak mengetahui kemana arah perubahan itu bergerak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, karena dunia tidak pernah benar-benar tidur.